Selamat pagi saudaraku, selamat hari baru. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan bahagia. Mari kita mengawali hari ini dengan berdoa dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, aku bersyukur kepadamu karena Engkau telah memilih dan memanggilku untuk menjadi murid-Mu. Terima kasih juga atas petunjuk suci yang telah Engkau firmankan dalam Injil-Mu, yang menjadi pegangan hidupku untuk melangkah maju, untuk meraih surga, tempat kebahagiaan kekal. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hatiku, supaya saya sungguh bertumbuh dengan baik dalam iman dan mampu mempertahankan kebenaran di tengah-tengah gejolak dunia. Engkaulah andalanku, juru selamatku, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus meninggalkan orang banyak lalu pulang. Para murid kemudian datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami arti perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Yesus menjawab, "Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang itu ialah dunia. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan, dan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan mengutus malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, kita akan berakhir di mana? Surga atau tempat lain? Di mana kita akan hidup setelah kita meninggal? Dalam bacaan Injil hari ini, murid-murid bertanya, "Jelaskanlah kepada kami arti perumpamaan lalang di ladang itu." Lalu Yesus menjelaskan, orang yang menaburkan benih yang baik adalah anak manusia, yaitu Yesus sendiri. Ladang adalah dunia. Benih yang baik adalah kerajaan Allah. Musuh yang menaburkan lalang di ladang adalah iblis. Lalang adalah anak-anak si jahat. Dunia ini ada anak-anak si jahat, atau di dalam dunia ini ada anak-anak si jahat. Kasus kejahatan yang terjadi di beberapa tempat menunjukkan bahwa memang benar ada anak-anak si jahat di dunia ini. Mereka berada di bawah kendali iblis, sehingga tega menyakiti sesamanya, bahkan sampai membunuh orang lain. Waktu panen adalah akhir zaman. Para penuainya adalah malaikat. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita membayangkan waktu panen, waktu akhir zaman. Saat itu kita berada di depan Tuhan Yesus. Di sekeliling kita terdapat para malaikat yang siap-siap menunggu perintah Tuhan. Di depan kita terdapat surga dengan pemandangan yang indah.
Di bawah kita melihat dapur api. Kita juga tentu melihat ada orang-orang yang sebelum kita yang masuk ke surga. Dan ada juga yang dilemparkan oleh malaikat ke dapur api yang bernyala-nyala. Saat itu kita menunggu giliran untuk dikemanakan. Kita tidak bisa membela diri lagi karena semua yang kita lakukan di dunia ini ada dalam catatan Tuhan. Kita hanya menunggu tindakan malaikat berdasarkan keputusan Tuhan Yesus. Saat itulah kita mendengarkan terakhir kalinya keputusan yang dijatuhkan atas kita. Para malaikat disuruh Tuhan untuk memasukkan orang ke surga atau membuang ke neraka. Yang kita lakukan saat itu hanya menunggu keputusan Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, saat itulah kita bersyukur mendapatkan manfaat menjadi orang baik selama di dunia ini. Saat itulah kita melihat pentingnya menjadi orang baik selama di dunia. Karena saat itulah orang-orang dibenarkan. Dan orang-orang yang dibenarkan akan dimuliakan. Orang-orang yang selama hidupnya di dunia ini selalu melakukan hal-hal yang baik dan benar, pada waktu penghakiman atau pada waktu panen, pada waktu itulah orang-orang benar akan dimasukkan ke surga. Wajah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, kita masih hidup, kita masih ada di dunia ini. Kita belum terlambat untuk mendapatkan surga. Kita masih mempunyai waktu. Waktu yang tersisa ini kita pergunakan sebaik-baiknya untuk mendapatkan surga. Lakukanlah beberapa hal yang diperintahkan Tuhan dalam kitab suci. Kita ingat bahwa perintah yang pertama dan utama dari Tuhan Yesus ialah kasihilah Tuhan Allahmu. Dan yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Mari kita mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Saudara-saudariku yang terkasih, setelah kedua perintah itu, hal ketiga yang perlu kita lakukan adalah rutin mengikuti perayaan Ekaristi, karena Tuhan memerintahkan kita untuk merayakannya. Dia mengatakan, lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku. Saudara-saudariku yang terkasih, kalau belum sempat mengikuti perayaan Ekaristi di gereja, ikutilah misa secara online. Dan yang keempat, jangan pernah meremehkan sakramen rekonsiliasi atau pertobatan. Rutinlah mengaku dosa, karena kita sangat membutuhkan kerahiman dan belas kasihan Allah. Dan yang kelima, berdoalah terus-menerus. Doa merupakan cara untuk menjalin relasi yang mendalam dengan Sang Pemilik surga. Dalam doa, kita mengenal Sang Pemilik surga. Saudara-saudariku yang terkasih, lakukanlah semuanya ini dengan baik. Tuhan akan mempertimbangkan semua yang kita lakukan ini, sehingga karena kerahiman dan belas kasihannya, hidup kita akan berakhir di surga. Saat itulah wajah kita akan bercahaya, karena kita berada dalam kerajaan Allah di surga. Semoga sepanjang hari ini dan hari-hari selanjutnya, kita tetap mempertahankan diri sebagai benih yang baik. Kita bersama-sama membangun suatu dunia yang penuh dengan kebaikan. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita membuka hati untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga, Anda sekalian, keluarga dan komunitas, usaha-usaha dan niat-niat baik sepanjang hari ini, dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berkarya untuk Anda hari ini, sehat dan sukses selalu.